Jadi kalau misalnya memang tadi ya dilakukan secara manual ya, sangat rentan sekali. Kalau misalnya tadi ada data yang beda, ada data yang nggak lengkap gitu ya, apalagi namanya human ya. Terus semakin banyak data yang semakin banyak proses yang dilakukan, itu persentase kemungkinan kejadian kesalahan itu makin tinggi gitu. Jadi benar banget resiko dari sisi auditnya itu akan agak tinggi gitu ya, kalau misalkan ada kesalahan. Dan juga satu lagi yang agak bahaya itu adalah resiko reputasi sih. Karena kan kalau misalkan nasabah gitu, misalkan komplain gitu ya, kemudian kejadiannya banyak, nah itu bakal jadi masalah sih buat si pihak yang memeriksanya itu. Hai Master Rian, semoga dimanapun kamu berada, tetap sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Nah Master Rian, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih ya. Mungkin saya mau cerita dulu nih di awal. Teman-teman pernah nggak sih kayak misalnya nih mau bayar asuransi ya. Terus pertama tuh misalnya di bulan ke-1 pakai kartu kredit ya. Terus kemudian di bulan kedua mungkin bisa kali ya top up lewat e-wallet gitu ya. Terus pas pembayaran bulan ketiga titip temen deh gitu pembayarannya ya. Nah itu kan dari transaksi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga menggunakan metode pembayaran yang berbeda-beda nih ya. Nah terus kira-kira pencatatan di belakangnya gimana ya? Dan gimana sih caranya nyocokin apa yang sudah kita bayarkan, terus apa yang akhirnya dicatat nih sama misalnya pihak yang memberikan kita pinjaman gitu ya. Nah hari ini kita akan kupas tuntas mengenai gimana sih caranya mencocokkan data dari beberapa pihak tersebut. Sudah hadir bersama kita semua ada Bapak Ferdi Ferandi, Pre-Sales Manager Master System Infotama. Selamat siang. Halo Pak Ferdi, apa kabar? Baik, apa kabar juga Ino? Baik juga, luar biasa. Nah Pak Ferdi, seperti tadi yang saya sudah sempat sounding di awal ya, nanti hari ini kita akan bicarakan tentang gimana sih caranya mencocokkan data dari beberapa pihak. Gitu ya Pak ya. Bisa. Oke, sebelum ke sana, sekarang lagi sibuk apa aja nih Pak Ferdi? Ya, jadi saat ini kan kita kan memang di Master kan kita bawa beberapa solusi ya. Jadi kita memang lagi lihat-lihat juga exploring beberapa solusi yang baru gitu buat supaya nanti siapa tahu nanti kita bisa menjalin kerjasama yang lebih jauh lagi. Oke, kalau gitu. Nah, ngomongin soal hal di depan tadi ya, mungkin aku sedikit singgung tentang tren belanja online. Sekarang kan kayaknya semua apa-apa udah digital, apa-apa udah masukin keranjang kuning, masukin keranjang hijau gitu ya. Kita tinggal sekali klik, kita udah bisa melakukan transaksi. Nah, ternyata hal itu juga menurut Bank Indonesia diperkirakan karena memang minat dan preferensi masyarakat itu juga meningkat. Jadi semua transaksi online itu juga meningkat dan akhirnya membuat roda perekonomian di Indonesia tuh juga semakin terbantu lah dengan transaksi digital yang mempercepat semua proses ini ya. Nah ngomongin soal transaksi digital atau transaksi online, menurut pandangan Pak Ferdi sendiri seperti apa sih sekarang perkembangannya? Setuju banget sih dengan data tadi yang sudah Ino sebutkan ya, karena kan seperti yang kita tahu, mungkin kalau sebelum pandemi kita lebih banyak ke belanjanya mungkin offline gitu ya. Betul. Tuh, mungkin kita datang ke tokonya kita belanja. Tapi dengan makin banyak pandemi ini, di mana kita agak social distancing gitu ya. Nah, itu perbelanjaan yang online itu semakin meningkat, mungkin sekitar 30% gitu berdasarkan datanya. Nah, itu biasanya itu lebih ke arah, kan jadi saya juga lebih mudah gitu ya, itu bisa mudah saya akses, malam-malam saya kepikiran mau belanja apa ya saya tinggal buka aplikasinya, terus saya bisa coba banding-bandingkan gitu ya, satu toko dengan toko lainnya, di sini lebih murah nih, di sini ternyata ada fitur tambahan bisa pengirimannya gratis nih gitu. Nah, jadi itu banyak faktor yang menunjang untuk perubahan itu. Oke kalau gitu. Bahkan sekarang mungkin di handphone kita ada beberapa aplikasi belanja ya. Cek alternatif ya. Iya. Bisa ada beberapa pilihan alternatif. Mungkin cek harga di sebelah lebih murah, check out di sebelah. Nah, promonya lebih bagus juga gitu ya. Cari-cari promo ya. Nah, ngomongin soal hal itu, sebenarnya dampak apa sih yang akan dihasilkan ketika tren transaksi online ini jadi meningkat gitu? Pastinya nanti itu makin banyak data yang terlibat di sana ya, dimana pastinya data tadi di sisi e-commerce-nya, atau di sisi banknya, atau di sisi pihak ketiganya gitu ya, itu makin banyak data yang terlibat di sana. Dan juga pastinya proses settlement-nya di belakangnya itu nanti makin banyak yang perlu diawasi gitu. Karena pastinya nanti ketika dilakukan transaksi, walaupun belanjanya di pihak e-commerce, tapi nanti pembayarannya bisa di sisi bank, nanti di belakang layar pasti banyak hal yang akan perlu diselesaikan prosesnya. Oke. Tadi menarik juga tuh ya ceritanya. Kayak misalnya saya kemarin tuh habis beli pulsa. Dan beli pulsa kan sekarang jauh lebih mudah ya, kita nggak usah ke counter lagi ya, ke counter untuk beli pulsa. Misalnya saya belinya di keranjang oren gitu ya, tapi pembayarannya bukan top up ke
ke keranjang orang itu. Jadi misalnya melalui m-banking, jadi di luar lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya banyak pihak yang terlibat. Ada providernya, kemudian ada e-commerce-nya, ada bankingnya juga. Itu ada 3 pihak yang terlibat. Nah sebenarnya karena transaksi sekarang sudah digital dan semakin mudah, tapi saya penasaran di balik itu gimana sih caranya provider, kemudian e-commerce, kemudian banking itu saling terkoneksi, dan gimana cara nyatetnya tuh kalau banyak begitu? Jadi kalau misalnya secara sistem pasti belakangnya mereka udah masing-masing mencatat ya, di sistemnya masing-masing mereka pasti punya pencatatannya masing-masing. Tapi ketika kita ngomong integrasi antar sistemnya itu pasti nanti ada seperti yang tadi Ino bilang. Kalau misalkan dibilang saya beli pulsa gitu ya, misalkan lewat e-commerce, kemudian tapi pembayaran dengan melewati bank gitu ya, pasti si bank itu nanti pasti akan ditagih gitu oleh si e-commerce-nya. Total yang transaksi lewat saya itu totalnya adalah misalnya 100 juta rupiah, tapi kan uangnya ada di si banknya nih. Tolong serahkan dong uangnya, bayarin ke saya gitu maksudnya. Nah, jadi pasti ketika mengirimkan itu, si e-commerce-nya juga pasti udah punya datanya tuh. Oh, transaksi yang dilakukan melewati saya, datanya tuh apa aja. Namun di sisi yang lain, dari point of view yang berbeda, si pihak bank ketika menerima tagihan gitu ya, dia juga pasti punya datanya. Kan kelihatan data transaksinya. Tadi Ino bayar 100.000 buat beli pulsa, oh si Ferdi bayar 50.000 buat listrik misalkan, dan seterusnya. Jadi data-data yang tadi adanya itu pasti si bank akan periksa lagi juga. Benar nggak sih nih tagihannya dari sisi pihak ketiganya itu, apakah benar saya boleh bayarkan nilainya sekian. Jadi masing-masing punya data dan itu kudu dicekin sama si banknya. Gitu. Apakah itu valid atau enggak memang ditagihkan. Cara ngeceknya tuh gimana tuh? Sayangnya kebanyakan bank saat ini masih banyak melakukannya secara manual sih ya. Either misalkan memang menggunakan Excel, misalkan Microsoft Excel, di mana dia akan tarik datanya gitu ya dari sisi pihak ketiganya dibandingkan sama data internalnya ditaruh, kemudian di VLOOKUP misalkan, itu bakal makan cukup waktu dan agak manual lah prosesnya, agak rentan kesalahan. Mungkin kalau lebih ekstrimnya lagi, kalau yang bank-bank yang kebetulan transaksi kecil, saya pernah dengar ada yang mereka tuh ngeprint di kertas. Di-print di sisi kiri datanya, di-print di sisi kanan datanya, dan kemudian dicek satu persatu by mata gitu. Kiri, kanan, ada. Nah, juga ada yang manual seperti itu. Wow, nggak, sebentar. Mungkin itu tipikal kayak saya kali ya. Jadi ngeprint dua-duanya, disandingkan, terus baru dibaca. Kalau untuk data-data transaksi yang ya 1-2 oke lah ya, kalau kita cek secara mata gitu. Tapi kalau misalnya berlembar-lembar dan beragam gitu ya, nilai angka tanggal itu kan banyak banget ya, kita akan banyak melihat angka. Dan otomatis pasti ada faktor human error di sana ya, benar ya? Benar. Gimana caranya supaya kalau misalnya bank apalagi transaksi beda 1 digit aja, itu kan udah jadi masalah kan. Nah kalau prosesnya serumit itu, operasional di belakangnya gimana ya? Jadi kalau misalkan kita memang mencocokkan yang mesti exact sama gitu ya, seperti menggunakan Excel tadi, hal-hal seperti tadi tuh memang jadi kendala, betul Ino bilang. Jadi misalnya angkanya beda, tanggalnya beda gitu ya. Namun sayangnya di dunia nyata itu memang umum kejadian sebenarnya. Oh, itu umum ya? Itu umum. Jadi misalkan sebutlah saya membayar premi asuransi, misalkan sebutlah di hari Sabtu gitu ya. Nah, tapi kan ketika kita membayar itu mungkin si asuransi mencatat di hari Sabtu. Tapi sayangnya si banknya ini kan dia buka cuma sampai Jumat. Setelah itu dia bakal buka lagi di hari Senin. Jadi seringkali dicatat di sisi banknya itu di hari Senin. Jadi tanggalnya beda. Nah, gimana cara bisa mencocokkan itu? Terus ada lagi misalkan sebutlah saya bayar cicilan nih, gitu ya. Saya bayar cicilan motor, di mana saya bayar cicilannya adalah 1 juta di bulan ini. Gitu. Kebetulan saya bayarnya pakai kartu kredit. Nah, ketika suatu ada transaksi misalkan menggunakan kartu kredit, kadang-kala tuh ada charge-nya. Misalkan di charge nih 2%, sehingga nilai yang benar-benar nyampe ke sananya adalah dipotong 2%, jadi 980.000 misalkan. Nah, jadi sayangnya memang transaksi dunia nyata tuh kadang-kadang tuh memang ada bedanya. Bisa beda dari sisi tanggalnya kah? Bisa beda juga dari sisi nilai transaksinya kah? Gitu. Jadi itu sayangnya tuh memang umum sih kejadian. Gitu. Oke, kalaupun memang umum kejadian, tapi berarti sangat beresiko sekali dong untuk misalnya audit gitu ya. Audit kan sangat rentan ya, apalagi berhubungan dengan angka, transaksi. Ya kalau nilainya kecil gitu. Kalau nilainya besar gimana gitu ya? Betul. Jadi memang di sana tuh, jadi kalau misalnya memang tadi ya dilakukan secara manual ya, sangat rentan sekali. Kalau misalnya tadi ada data yang beda, ada data yang nggak lengkap gitu ya, apalagi namanya human ya. Terus semakin banyak data yang semakin banyak proses yang dilakukan, itu persentase kemungkinan kejadian kesalahan tuh makin tinggi gitu. Jadi bener banget resiko dari sisi auditnya tuh akan agak tinggi gitu ya, kalau misalkan ada kesalahan. Dan juga satu lagi yang agak bahaya itu adalah resiko reputasi sih. Karena kan kalau misalkan nasabah gitu, misalkan komplain gitu ya, kemudian kejadiannya banyak, nah itu bakal jadi masalah sih buat si
pihak yang memeriksanya itu. Oke. Apalagi kan kalau kita naruh uang di sana, kita maunya Semuanya beres gitu semuanya ya. beres ya, pencatatannya bagus gitu ya. Tuh. Oke. Proses yang bisa memudahkan operasionalnya supaya nggak ngeprint dua lagi terus dibandingin, atau misalnya pakai Excel VLOOKUP gitu, misalnya salah rumus klik, dikit, salah rumus, betul. salah klik selnya, waduh itu Bahaya udah itu. runyam. Gimana tuh caranya? Oke.